Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam. Kita baca perikop ini, kita akan kaitkan dengan perikop sebelumnya dan beberapa kisah sesudahnya. Karena cerita Yosia, Raja Yehuda yang kita baca, itu punya kaitan, segala tindakan yang kita baca pagi ini, dia punya kaitan dengan perikop-perikop sebelum dan nanti dampaknya pada perikop-perikop sesudah. Sekali lagi, salam. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan hendak menaruh satu tanggung jawab besar di pundakmu, tanggung jawab itu tidak boleh hanya berhenti sampai pada rasa bangga. Oh Tuhan, pilih saya untuk buat ini. Tanggung jawab itu tidak boleh berhenti hanya sampai pada rasa bangga. Tanggung jawab itu dia harus berlanjut sampai berdampak. Jadi dia tidak berhenti di berbangga, tapi dia lanjut sampai berdampak. Dan untuk jadi berdampak, Bapak Mami, satu hal yang tidak boleh tidak, satu hal itu harus ada dalam diri kita, yaitu keberanian. Tidak boleh tidak ada, dia harus ada keberanian. Sebab bisa jadi Tuhan memilih saya dan Bapak Mama bukan semata-mata karena kita kuat, tapi bisa jadi Tuhan pilih kita karena dia melihat keberanian kita. Ya, yang saya maksudkan adalah keberanian yang datang dari hati yang takut Tuhan. Jadi bukan keberanian yang datang dari keyakinan pada kekuatan sendiri, tapi dia lihat keberanian yang datang dari hati yang takut Tuhan untuk menjadi berdampak. Dan saya percaya Bapak Mama, siapapun dia, siapapun orangnya yang dipilih Tuhan untuk menjadi agen pembaharuan atau agen pemulihan, pertama-tama di hati yang Tuhan lihat. Siapapun dia, terlepas dari apapun latar belakangnya, kalau Tuhan pilih dia, saya percaya Tuhan pertama kali lihat di hati. Bukan pada penampilan fisik atau juga pada tingginya ilmu, tapi pertama-tama yang Tuhan lihat itu di hati. Bapak Mama. Sekarang kita lihat bacaan kita. Yosia yang memerintah Yehuda selama 31 tahun itu, dia diangkat menjadi raja waktu dia masih berumur 8 tahun untuk ganti depu ayah Amon yang tewas karena kudeta. 8 tahun itu masih terlalu kanak-kanak, tapi dia harus ada di posisi itu karena dinasti, melanjutkan kepemimpinan ayah yang wafat karena kudeta. Kita lihat sejenak ke belakang, ke kisah di perikop-perikop sebelumnya. Kita akan temukan di situ silsilah Yosia. Kakeknya namanya Manasye. Manasye ini memerintah sebagai Raja Yehuda 55 tahun. Dan depu ayah, Manasye pu anak, depu ayah nama Amon. Yosia pu bapa nama Amon, dia perintah sebagai Raja Yehuda itu 2 tahun saja, karena tadi dia tewas di kudeta. Nah Bapak Mama perhatikan, selama 55 tahun memerintah, Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hatinya itu jauh dari Tuhan. Dia menantang Tuhan. Dia bukan hanya menentang, dia menantang Tuhan. Dan anaknya Amon melanjutkan kejahatan itu saat dia juga menjadi raja. Jadi kalau Amon perintah 2 tahun, Manasye perintah 55 tahun, berarti ada 57 tahun. Manasye mengubah bait Allah di Yerusalem menjadi tempat penyembahan Baal, berhala. Jadi itu sama dengan dia ubah ini Getsemani pada setiap sudutnya jadi tempat penyembahan berhala. Itu rumah Tuhan, tapi Manasye yang 55 tahun memerintah itu, dia mengubah itu menjadi tempat penyembahan Baal. Setiap sudut di bait suci itu penuh dengan ritual-ritual penyembahan Baal, dan itu kejahatan besar di mata Tuhan. Itu kejahatan besar. Kenapa? Bapak Mama, waktu bait Allah itu dibangun,
Kan pertama yang mau bangun Daud, Tuhan bilang tidak, nanti kau anak. Tuhan datang kepada Daud dan kepada Salomo, dan Tuhan bilang begini kepada mereka, di dalam rumah ini aku akan menaruh namaku di situ untuk selama-lamanya. Saya ulang, waktu bait suci itu berdiri, Tuhan bilang, di dalam rumah ini aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Selama 57 tahun ketika Manasye dan Amon memerintah sebagai raja Yehuda, mereka menantang nama Tuhan. Nama Tuhan dilenyapkan dari rumahnya sendiri, lalu diganti dengan penyembahan terhadap Asyera Baal, pemujaan kepada matahari, bulan, bintang berlangsung dari dalam bait suci. Dan apa kata Alkitab tentang itu? Alkitab menulis, Tuhan sakit hati. Saya ulang sekali lagi, Tuhan sakit hati. Di rumah tempat dia menaruh namanya untuk selama-lamanya, diubahkan oleh manusia menurut kemampuannya yang terbatas, menjadi tempat penyembahan kepada segala sesuatu yang mereka ciptakan dengan tangannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam beberapa perkara yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Mama, ada perkara-perkara yang kita lakukan berdasarkan pada keinginan kita sendiri. Tapi ada situasi-situasi di mana kita tidak meminta petunjuk Tuhan, tapi kita minta petunjuk manusia. Dan petunjuk manusia itu kemudian kita akui sebagai kebenaran. Saya ulang, kita tidak minta petunjuk Tuhan. Kita pergi cari manusia dengan segala kekuatannya. Kita minta dari dia bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Lalu kita menyebut itu sebagai kebenaran. Itu menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Manasye berpuluh-puluh tahun meminta petunjuk dari para peramal yang tugasnya memanggil arwah-arwah untuk kemudian meminta petunjuk bagi Asyera, bagi Baal. Arwah-arwah dipanggil oleh imam-imam yang ditunjuk oleh Manasye, lalu minta petunjuk apa yang harus dia buat dalam masa pemerintahannya. Tapi Yosia ini berbeda, Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah dia minta petunjuk Tuhan. Jadi suatu waktu di pempanitra datang di dia dan bilang, ya Raja, telah ditemukan Taurat Tuhan di dalam bait suci. Dia ambil dan dia baca, dan dia menemukan bahwa itu kebenaran yang selama ini tertutupi. Dan dia perintahkan, pergi cari seorang nabi dan tanyakan kepada dia, apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan dengan ini. Yosia minta petunjuk Tuhan untuk mengerti apa yang harus dia lakukan. Kalau Bapak Mama ingat atau setia ikut ibadah rumah tangga, 2 minggu lalu sebelum ibadah rumah tangga berhenti sejenak itu, ada pembacaan dari Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Dan itu yang Yosia bikin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saudara bisa punya jabatan berlapis-lapis. Bahkan saudara bisa memikul nama besar, keilmuan setinggi langit, bisa. Tapi satu hal yang mesti saya dan saudara ingat, titik dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang kita punya adalah ilmu tentang takut Tuhan. Jadi bertumpuk-tumpuk ilmu itu, dasarnya itu adalah ilmu takut Tuhan. Dan itu yang Yosia buat. Takut Tuhan itu dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Kita bisa punya ilmu setinggi langit, tapi kalau engkau tidak takut Tuhan, semua ilmu itu, dia tidak punya tempat berpijak. Karena tempat berpijak dari seluruh ilmu pengetahuan itu adalah takut Tuhan. Takut Tuhan.
hormat kepada Tuhan. Yosia memulai segala sesuatu dengan bertanya kepada Tuhan. Apa petunjuk Tuhan baginya untuk dia lakukan? Dia tidak berjalan pada pengertiannya sendiri, tidak. Dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia bersandar pada hikmat Tuhan. Dia cari nabi Tuhan dan dia minta, bicaralah apa yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti Bapak Mama baca terus sampai ke belakang. Nanti Bapak Mama temukan di situ ada tertulis begini. Tertulis tentang Yosia. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada lagi bangkit raja yang seperti dia. Bapak Mama, Alkitab catat demikian indah tentang Yosia. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia. Dan sesudah dia pun tidak ada raja seperti dia, yang hidupnya takut Tuhan, penuh hormat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau Bapak Mama ingat, Salomo pernah tercatat begini, sebelum dia tidak ada raja yang berhikmat, dan sesudah dia juga tidak ditemukan raja yang berhikmat seperti Salomo. Tapi hari ini kita baca dan kita tahu tentang Yosia. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang hidup takut Tuhan seperti Yosia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan keberanian yang datang dari hati yang takut Tuhan, dia mengembalikan kehormatan bait Allah. Dan dia mengembalikan kemuliaan nama Tuhan itu pada tempatnya. Dia bukan hanya menyingkirkan, tapi dia memusnahkan semua yang punya kaitan dengan Asyera, Baal. Tempat-tempat pemujaan itu semua dimusnahkan. Siapa yang melakukan pemusnahan itu, mereka semua pemujaan itu mereka semua diberhentikan. Semua dia lakukan karena dia takut Tuhan. Dan seluruh pembaruan itu pada akhirnya berdampak pada hidup penduduk Yehuda. Maka apa yang saya ingin bilang Bapak Mama, kalau Tuhan pilih kita untuk satu tanggung jawab, tidak boleh berhenti hanya sampai pada rasa bangga. Oh, Tuhan pilih saya jadi majelis. Tuhan pilih saya untuk sesuatu hal, sesuatu tugas tanggung jawab besar. Tidak boleh berhenti hanya sampai di bangga. Bangga itu semua orang bisa punya itu rasa. Tapi berdampak itu dia mesti ada. Dia harus terus sampai pada berdampak. Dan berdampak itu berdampaknya mungkin hanya dari lingkungan terkecil, tapi kemudian dia akan menyebar sampai ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Dan Yosia melakukan. Saudara, kita belajar apa hari ini? Saya catat beberapa hal. Yang pertama, satu pembaharuan yang datangnya dari keberanian karena takut Tuhan itu akan memberi dampak yang luas. Bukan semata-mata untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi ruang bagi nama Tuhan dimuliakan. Sejauh apa pencapaian Bapak Mama yang sudah tercapai hari ini? Sebanyak apa berkat yang sudah Bapak Mama dapat dari semua upaya-upaya yang Bapak Mama lakukan? Kembalikan kebanggaan itu menjadi ruang bagi nama Tuhan dimuliakan. Dan dari semua kesuksesan itu, tetaplah rendah hati. Memberi kemuliaan bagi nama Tuhan itu adalah dengan tetap menjaga supaya hatimu itu rendah. Jaga supaya hatimu tetap rendah. Setitik saja noda kesombongan itu muncul dalam hati, saat itu juga dia akan terus meninggi, dan nanti sulit untuk direndahkan. Jangan biarkan itu muncul. Dan apa yang Yosia lakukan itu jadi pelajaran bagi saya dan Bapak Mama, bahwa mengetahui kebenaran dan kemudian memahaminya itu tidak bisa hanya pakai akal dan kemampuan sendiri.
Mengetahui kebenaran dan memahami kebenaran untuk melakukan, itu mesti dilakukan dengan meminta hikmat Tuhan. Tuntunan hikmat Tuhan itu akan memampukan saya dan Bapak Mama semua bekerja tuntas, tidak bekerja setengah-setengah. Yang Yosia tumpas itu semua. Dia tidak pilih-pilih, oh ini menguntungkan, tidak. Dia tumpas semua. Dia kasih bersih semua. Dengan tuntunan hikmat Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak memilih mana yang harus dibersihkan, mana yang dibiarkan. Dia bekerja sampai tuntas. Jadi kalau cuma berhenti sampai pada rasa bangga karena Tuhan pilih, saudara tidak akan pernah bisa menjadi dampak. Dan kalau tidak berdampak, bagaimana bisa bekerja sampai tuntas? Justru ketika bekerja sampai tuntas, dampaknya ada di situ. Yang terakhir, Yosia ini, dia tidak mengangkat dirinya sendiri untuk jadi agen pembaruan spiritual umat. Tidak. Benar bahwa kedudukannya sebagai raja itu karena dinasti, melanjutkan kepemimpinan ayah yang wafat. Tapi penetapan dia sebagai agen pemulihan itu murni otoritas Tuhan. Murni otoritas Tuhan. Tuhan yang memakai dia untuk melakukannya. Kasih dia hati yang berani untuk melakukannya. Tuhan lihat hatinya. Tuhan pilih dia. Tuhan kasih petunjuk baginya. Semua yang dia buat itu atas petunjuk Tuhan. Atas petunjuk Tuhan. Dia tidak minta petunjuk dari manusia untuk melakukan perkara-perkara besar. Dia cari Tuhan. Dia cari Nabi Tuhan untuk memohon, temukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Namanya tidak sepopuler Salomo yang terkenal sebagai raja yang berhikmat. Tapi hari ini saya kira Bapak Mama dan saya akhirnya tahu bahwa sebagaimana Salomo tercatat sebagai raja paling berhikmat sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang berhikmat seperti dia. Yosia akhirnya kita tahu bahwa sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada satupun raja yang hidup dengan takut Tuhan seperti Yosia. Sekarang pertanyaan untuk Bapak Mama bawa pulang. Kalau sudah tahu kebenarannya, apakah mau berhenti sampai pada rasa bangga karena sudah tahu, ataukah harus memberi dampak? Dan yang kedua, kalau sudah tahu apa kebenarannya, apakah harus diam ataukah harus melakukan sesuatu? Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.